Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan ya, materi kita. Oke, pada materi sebelumnya yang baru-baru kita sudah membahas atau menentukan kecepatan gelombang dengan menggunakan analisis dimensi. Nah, sekarang kita akan gunakan analisis mekanik. Nah, dalam analisis mekanik kita tinjau sebuah gelombang transversal pada tali ya. Kita misalkan seperti pada gambar ini, kita ambil ilustrasinya gitu ya. Ini satu puncak dari gelombang transversal, kita potong bentuk gelombangnya, lalu kemudian kita buat besaran-besarannya, tuliskan. Nah, di sini anggapannya adalah bahwa kecepatan gelombang itu adalah V yang arahnya ke kiri, ke sana, yang ini. Kemudian kita mengambil elemen kecil dari tali, dari panjang tali, yaitu delta L. Kita ambil elemen terkecilnya gitu ya, delta L. Kemudian kita tarik sudut dari masing-masing ujung dari elemen yang kita buat ke titik O, sehingga bentuk sudut theta. Nah, R itu adalah jari-jari dari katakan misalkan kita buat bentuk lingkaran, jari-jari lingkarannya gitu ya. Nah, kemudian ya, bahwa elemen ini dia berbentuk lengan dari lingkaran, kira-kira itu. Dengan R itu adalah radius atau jari-jari dari lingkaran. Nah, jika mu adalah rapat massa linear pada tali, di mana dia adalah merupakan mu sama dengan ya, kalau kita tuliskan kan ya, mu itu massa persatuan panjang tali gitu ya. Jadi jika rapat massa tali gitu ya, rapat massa linear tali, kita tuliskan mu gitu ya, mu sama dengan massa persatuan panjang tali, katakanlah panjang talinya adalah L gitu. Maka kita juga dapat menuliskan bahwa kalau kita ambil elemen terkecilnya, maka d mu delta mu ya, maka ini sama dengan ya, delta M saya bagi dengan L, sebagi dengan maka mu sama dengan saya bagi dengan delta L. Oke, atau dari sini kita dapatkan bahwa delta M itu sama dengan ya, M ini sama dengan mu kali delta L. Oke. Nah, sekarang kita tinjau di sini ada gaya gitu ya. Dalam hal ini gaya tegangan itu ada dua ujung dari elemen, ada yang ke kiri dan ada yang ke bagian kanan. Nah, tegangan ini atau gaya tegangan ini, yang ini, dia ada di sepanjang tangin pada masing-masing elemen dari tali, kira-kira itu. Nah, sehingga kita tulis misalkan bahwa komponen horizontal F itu dia akan saling kalau kita ambil kita transformasikan ke sumbu X dan sumbu Y nya, sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya, maka gaya tegangan F yang ini dengan yang ini dia akan saling menghilangkan untuk komponen horizontalnya karena arahnya masing-masing ke sana gitu ya. Jadi yang negatif dan yang positif berarti akan sama dengan 0, akan saling cancel ya, saling menghilangkan. Nah, dan untuk yang komponen vertikal gitu ya, dia akan saling menjumlahkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini saya bawa ke atas dia horizontal, maka kalau sebuah vertikal itu ke sini, yang ini juga demikian, dia akan ke sini, sama-sama arahnya ke bawah. Maka berarti dia akan dijumlahkan. Nah, karena itu
F tegak lurusnya, gitu ya. Kalau kita ambil gaya totalnya ya, gaya total vertikal. Oke, sekarang kita lihat, gitu ya. Bagian gambar di atas yang ini, gitu ya. Kemudian kita cuplik, gitu ya, kita perbesar gaya yang ini, kemudian yang setengah ini, dan yang ini kita buat menjadi seperti gambar di bawah ini. Sekarang gini. Jadi yang tadi ini adalah gaya F, gaya tegangan tali, ini juga gaya tegangan tali. Nah, lalu kalau saya transformasi ke sumbu vertikal, maka yang ini menjadi F sin theta dan yang ini adalah F sin theta. Sementara kalau saya bawa ke sumbu horizontal, maka yang ini menjadi F cos theta dan yang ini F cos theta. Nah, ruas kiri F cos theta, yang ini juga F cos theta, maka dia akan saling menghilangkan. Maka yang tersisa itu adalah yang bagian vertikal F sin theta tambah F sinus theta. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, maka gaya vertikalnya itu, gitu ya, VF-nya, gitu ya, gaya vertikalnya V vertikal itu sama dengan, gitu ya, F sin theta tambah F sinus theta. Nah, ini sama dengan 2F sinus theta. Oke. Nah, untuk theta yang kecil ini ya. Jadi untuk theta yang kecil itu, maka kita akan dapatkan bahwa sinus theta, gitu ya, kita akan dekati bahwa sinus theta itu mendekati ya, dengan theta itu sendiri. Oke. Nah, sehingga persamaan yang ini kemudian kita tuliskan menjadi, ya. Oke, persamaan ini kemudian kita tuliskan menjadi ya. Kemudian VF. Oke, maka persamaan ini kemudian menjadi FV vertikal, gaya vertikal itu sama dengan 2F theta. Oke, 2F theta. Nah, atau kita tuliskan, kita modifikasi ya, F-nya saya buat di depan. Ya, saya buat gini, yang ini saya kurung gitu. Oke, ini sama saja. Nah, kita kemudian gunakan, gitu ya. Kita gunakan sekarang relasi bahwa S itu sama dengan R kali theta, gitu ya. R kali theta. Nah, sehingga kita akan mempunyai bahwa dengan delta L, ya, maka kita juga dapatkan bahwa delta L itu sama dengan R kali 2 theta, ya, itu delta L-nya. Nah, kemudian dari sini kemudian kita akan dapatkan bahwa kita dapatkan ini bahwa 2 theta itu sama dengan delta L dibagi dengan R, ya. Lalu kemudian yang ini saya substitusi ke sini, ya. Saya substitusikan sehingga kita dapatkan FV itu sama dengan F kali 2 theta, di mana 2 theta sama dengan delta L per L, ya. Jadi delta L dibagi dengan R. Oke. Nah, sekarang bahwa
gaya vertikal, ya, gaya vertikal ini arahnya dia menuju ke pusat, gitu ya, ke pusat lingkaran, ya. Nah, sehingga persamaan ini kemudian kita bisa samakan dengan atau bentuknya sama dengan kecepatan gaya sentripetal, gitu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa gaya sentripetal itu, gitu ya, gaya sentripetal juga dia arahnya itu dialah ke dalam atau ke pusat lingkaran. Nah, itu sama-sama dengan kita tuliskan juga sebagai Fs gaya sentripetal itu sama dengan, kita ketahui bahwa dia adalah mv kuadrat dibagi dengan r, ya. Tapi di sini kita akan tuliskan dia sebagai delta m karena di sini yang kita ambil adalah elemen massa dari tali, gitu ya. Sehingga kita tuliskan delta m dikalikan dengan v kuadrat, lalu saya bagi dengan r. Nah, ini kecepatan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu dia harus sama dengan gaya vertikalnya. Nah, kalau dia sama, maka akan kita dapatkan bahwa Fv itu sama dengan F sentripetal. Maka ini kita akan dapatkan, ya, F kali delta L per R ini sama dengan delta M, ya, kali V kuadrat dibagi dengan R. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang R, C per R dengan C per R bisa saling menghilangkan, ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang menjadi F kali delta L itu sama dengan delta M dikali dengan V kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa V kuadrat itu sama dengan F kali delta L. Ini saya bagi dengan delta M, ya, bagi dengan delta M. Nah, karena delta M itu sama apa? Ya, atau sama gini. Mu atau delta mu sama dengan massa persatuan panjang tali, gitu ya. Atau tuliskan karena sebenarnya kita sudah tuliskan tadi di atas bahwa mu, ya, sama dengan, karena mu itu sama dengan delta M dibagi dengan delta L, maka kita dapatkan bahwa sepermu itu sebenarnya sama dengan delta L dibagi dengan delta M, ya. Delta L saya bagi dengan delta M. Nah, sehingga, ya, persamaan yang ini, V ini kita tuliskan itu menjadi, ya. Nah, ini sekarang menjadi F-nya masih ada tetap, dan yang delta L bagi delta M itu tidak lain adalah sepermu, berarti dibagi dengan mu, ya. Atau dari sini kita bisa dapatkan bahwa V itu sama dengan akar dari, ya, akar dari F dibagi dengan mu. Nah, ini dibagi dengan mu. Nah, tentu hasil ini kalau kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya digunakan analisis dimensi, kita dapatkan hal yang sama, tidak? Bahwa V sama dengan akar F per mu. Nah, ungkapan ini itu merupakan kecepatan gelombang untuk pergeseran dari gelombang transversal yang kecil, ya. Nah, inilah jadi ada dua cara, ya. Ada dua cara untuk menentukan
atau mencari formula atau rumusan dari kecepatan gelombang pada tali. Yaitu pertama dengan menggunakan analisis dimensi, dan yang kedua kita gunakan dengan analisis mekanik. Maka kita dapatkan hasilnya sama, yaitu V sama dengan akar F per mu. Sekali lagi bahwa kecepatan gelombang pada tali ya ini tidak bergantung pada panjang gelombang maupun frekuensi, tapi dia hanya bergantung pada gaya tegangan tali dan massa persatuan panjang tali, gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam eksperimennya itu ada yang dikenal dengan eksperimen Milde, gitu ya. Kita bisa menentukan kecepatan tali di sana, gitu ya, dengan menggunakan eksperimen Milde. Oke, saya kira demikian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.